Sekarang gue mau ngomongin tentang closure, introduction to closure. Nah, biasanya kalau misalnya gue ngajar programming ke closure gitu ya, itu apa ya? It's a Lisp family language. Jadi buat lo yang bener-bener baru programming bagus, belajar di sini itu biasa jauh lebih cepat. Nah, buat yang udah ngerti programming harus ada penyesuaian, ya kan? Harus ada penyesuaian bahwa gimana sih sintaks di Lisp family language ini. Nah, biasanya agak repot dikit tuh. Jadi makanya harus ikutin dari awal juga. Nah, kita start dari download ya pastinya nge-setup suatu ya. Lo buka nightcode.info. Oke, alatnya yang bakal kita pakai nightcode.info ini. Kalau lo udah pernah tahu Lighttable atau pernah tahu Emacs bahkan, ya udah lo pakai itu aja nggak masalah. Tapi kalau untuk beginner bagusnya pakai Nightcode dulu. Pertama, lo install dulu nih. Sebelum install Nightcode lo harus butuh JDK 7 atau ini namanya Java ya. Lo install dulu sesuaiin dengan sama operating system lo, Windows atau Mac atau bahkan Linux. Nah, kalau di Windows, kalau di Windows 7 ke atas ya, itu yang Windows 64. Ini ada pilihannya. Ya, pertama jelas lo accept license dulu, udah. Nah, di sini lo download kalau Windows, kalau yang kuno-kuno yang x86 download yang ini gitu kan. Kalau yang udah Windows 7 ke atas yang ini. Kalau Mac ya udah jelas yang itu. Oke. Nah, udah di-download itu, abis itu lo download Nightcode-nya. Ini free download. Oke, 32 mega. Oke lah, tinggal lo download, udah lo simpen di mana kek yang enak gitu. Ini nggak perlu ada instalasi. Nggak perlu diinstal sama sekali. Abis itu tinggal lo run, langsung jalan. Nanti tinggal lo double klik si Nightcode ini. Nah, oke, kalau gitu kita Nightcode gue simpen di sini gitu ya. Langsung gue klik, langsung nyala, double klik langsung nyala. Ya, karena ini Java, ya install Java dulu, habis itu baru bisa jalanin Nightcode gitu ya. Kalau lo Java-nya belum diinstal, saya belum bisa. Karena ini Java, ini pasti lo akan loading time tuh lambat banget karena Clojure itu running on top of Java machine. Ini mesin yang canggih banget, cuma ya karena canggih ya gede gitu kan. Oke, udah Nightcode. Ini gue hapus dulu, gue remove dulu project-project lama gue, remove, beres. Dah. Nah, yang lo perlu tahu tuh kalau di Nightcode ini ya pokoknya lo kosongin aja dulu gitu. Di Nightcode ini tuh ada 4 tab. Ya sesimpel itu aja, ada 4 tab. Ada 4 tab. Kiri untuk project management, kanan untuk kodenya, di bawah itu namanya REPL, yang contextual REPL, yang kiri ini generic REPL. Kita nggak akan bicarain itu semua, kita langsung masuk ke closure-nya supaya enak. Ini gue gedein, ini ke sini. Ini gue gedein sini. Nah, ini namanya REPL. REPL itu apaan? Tempat lo masukin kode-kode kecil gitu ya. Kode-kode kecil jalanin atau nantinya kalau REPL yang kontekstual jalanin program gede terus slot test kecil-kecilan di sini. Oke, kita masuk yang pertama adalah yang pertama di closure itu karena dia Lisp family, segalanya itu dimulai dari sepasang ini parenthesis. Oh, gue lupa tadi bilang sesuatu sama lo. Ini agak penting karena setahu gue defaultnya kagak nyala. Jadi kalau lo nyalain suatu file aduh, cobain dulu deh pakai project apaan kayak gitu. Import project aja. Import project ini agak penting soalnya, jadi agak lama dikit. Nah, lo kalau ada suatu file apa gitu di sini ya. Ini di sini dia ada pilihan sebelah atas ini ya, ada pilihan par edit. Par editnya sama doc ya. Par edit sama doc ini pastiin nyala dulu. Ya. Yang nyala tuh kalau udah terang, kalau masih gelap gitu. Pastiin par edit nyala, itu penting. Oke. Itu aja sih, doc sama untuk beginner, doc nyalain, par edit nyalain, terus font mau gede kecil ya itu urusan lo. Kalau gue gedein karena ya buat ngajar gitu kan. Ya udah itu aja. Oke, next kita balik lagi ke remove dulu projectnya, balik lagi ke REPL generic dimana kita langsung codingnya di sini. Nah, in closure semuanya berawal segala hal yang perlu di-evaluate. Evaluate itu adalah cara komputer jalanin program. Itu dimulai dari sini. Oke. Kalau lo programming di bahasa pemrograman lain yang non-functional language, cara berpikirnya adalah biasa diajarin gitu tuh. Namanya program adalah cara lo mengasih instruksi komputer untuk mengeksekusi
suruh komputer copy dari sini, copy dari situ, ngejalanin itu gitu. Di dalam functional programming language, which is Clojure adalah itu, cara mikirnya jauh beda. Cara mikirnya adalah dunia itu data, di komputer itu data, gimana caranya lo transformasi dari satu data ke data yang lain. Transformasinya apa? Pakai function. Oke? Nah, function di Clojure itu ada dalam sini. Sama kayak function matematik aja, ada di dalam parenthesis ini, sepasang ini. Nah, kalau sepasang itu program akan mengevaluasi, mengevaluate, mengeluarkan hasil. Konsepnya gitu ya, di-evaluate keluar hasil. Ini adalah atomic yang paling kecil lah gitu ya. Atomic itu di level ini. Contoh kita mulai, kita jadiin kalkulator, kali, oke 3 kali 2, jebret, 6. Nah, lu mulai lihat aneh banget, 3 kali 2, biasanya gitu kan, biasanya lu kan nulis, 3 kali 2, kali 3 kali 2. Clojure itu kagak, namanya ini prefix notation, itunya di depan ya, functionnya taruhnya di depan. Kalau di matematik pernah nulis fx, nah kalau di Clojure nulisnya functionnya apa, inputnya apa. Ini jauh lebih powerful. Dengan kayak gini, maka dia jadi lebih powerful dibandingkan yang nulisnya fx. Cuman gara-gara notasi gitu doang tuh jadi jauh banget ngaruhnya. Nah, jadi semuanya konsisten. Ada list, ini namanya list ya, sepasang ini kita sebutnya list. List itu, depannya itu yang paling elemen pertama itu adalah functionnya. Apapun functionnya, berikutnya adalah input buat function itu gitu. Namanya parameter kalau di coding. 3, 4, 5, tambah. Ini lebih efisien men dibanding lo nulis 3 tambah 4 tambah 5. Kagak efisien. Ini cuma satu gitu. Dan konsisten. Di depan pasti function. Ini penting banget ya. Pokoknya di depan itu function. Terus kemudian kalau di dalam kurung akan keluar hasil evaluasinya dia. Plus 3, 4, 5 segitu. Oke, gampang ya. Ya minus juga oke lah bisa. Ini operator jadi kalkulator dulu. Nah, karena kita udah tahu nih, oke, pokoknya di dalam itu isinya yang paling depan itu functionnya. Kemudian yang berikutnya ada inputnya. Terus kemudian ketika dikurungin dia bakal keluar suatu value. Hasil evaluasi dari suatu list adalah a value. Berarti kita tahu, kalau gitu pasti dong. Kalau gitu gue bisa melakukan proses nested namanya. Ya, ya itulah, di dalamnya ada ini, ada itu. Nah, cara mikirnya gimana? Lu mikir dari yang paling dalam aja dulu. Ini plus 3 tambah 2, ya udah ini jadinya 5. Cara mikir gitu, pokoknya ini jadinya 5 aja. Ya udah 5 kali 4 kali 5 gitu. Ini udah lo anggapnya 5. Jadi kita mikir dari yang paling dalam dari parenthesis itu gitu, dari list yang paling dalam di val, terus habis itu keluar. Lo mau nested yang heboh sampai dalam banget juga ya nggak masalah juga gitu kan. Di sini ada lagi apa bla bla bla, lu bisa mikir nggak nestednya gimana? Ya udah gampang. Ini jelas, langsung sepasangnya jelas. Ini minus 34 kurang 2. Udah hasilnya jadi suatu value yang dikasih jadi value lagi sebagai input dari yang ini gitu kan. Kali ini semua nanti hasilnya jadi suatu value untuk dikurangin sama 234 sama 234. Bayang, eval hasilnya segitu. Oke, itu konsep dulu tentang programming di functional language. Konsepnya adalah function and evaluation, bukan masalah execute, ya, bukan masalah mengeksekusi. Disuruh ini, suruh itu. Ada bagian itu ya, tapi belakangan. Yang paling penting adalah data ditransform. Ini datanya apa? Angka. Transformasi dengan apa? Dengan fungsi. Fungsi apa? Kali, tambah, kurang, bagi, bla bla bla, ada. Ya jelas ya. Konsep dasarnya itu dulu.